Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa rahmatullahi wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mengumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita berhalal bihalal setelah kita menjalani puasa Ramadan 1 bulan penuh, tidak bertemu ya, atau kita berpindah aktivitas di bulan Ramadan, kemudian melakukan banyak rangkaian ibadah di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan dan masuk 1 Syawal. Sampai saat ini ada 7 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah qiyamul lail kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal buat kita. Ada yang setahun dalam 1 bulan itu pahala bisa melebihi 1 bulan kita ibadah, pahalanya bisa melebihi 11 bulan. Diampuni dosanya pun bisa melebihi dari 11 bulan. Nah, itu kesempatan Ramadan ada itu untuk betul-betul maksimal ibadah, memaksakan diri badan kita untuk ibadah. Ya walaupun hasilnya mungkin ya belum maksimal ya, karena kita itu biasa selalu disibukkan dengan rutinitas kultur yang kuat setiap bulan Ramadan. Ya baliknya ke alam ya, dunia lagi ya. Artinya kebutuhan kita dalam 11 bulan itu kita kejar dalam 1 bulan. Nah, itu luar biasa. 11 bulan santai, 1 bulan full pikiran. Pikirannya full. Tapi ketemu ya. Nah, ini memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi. Syahrun fihi yuzadu rizqul mu'minin. Ramadan adalah bulan yang rezekinya orang mukmin ditambahin. Gitu ya. Nah, saya baca hadis itu saya yakin ya, harus saya yakin ya, bahwa pasti lebih ya rezekinya. Makan tiap hari kita makan, tapi kan nggak ada menu-menu gorengan. Nah, Ramadan ada, berarti kan adanya menu itu adanya tambahan keuangan buat beli ya.
Nah, itu bisa jadi rutin. Nah, itu kan kita beli dengan uang. Artinya yang hari biasa nggak ada itu ada, jelas ada penambahan biaya. Nah ini kita yang ini seperti itu. Artinya memang Allah tambahkan semuanya. Itulah Ramadan. Kita kan kadang nggak terpikir, kita kan nggak pernah hitung-hitung sehari bis itu apa enggak, orang laki jarang itu. Ramadan tahu. Nah, tapi kalau kita hitung itu kan jelas lebih. Coba kalau porsi makannya segitu, walaupun sekali kali 30 kali, 30 bulan, 30 hari, itu nilainya gede. Kita nggak pernah beli pakaian buat kita, bini, anak, mbak. Ya paling anak. Ya, kalau belum bolong belum beli, ya. Wah, lu bolong baru beli. Ya slating aja dicopot bagian dadanya. Selama tutupan makasih aja dipakai aja. Boleh jadi untuk ngongkong kelihatan. Ya kita ngopen-ngopenin begitu lah. Ya tapi lagi begini ya ngopenin. Nah itu tandanya apa? Coba kalkulasi. Yang kita keluarkan di Ramadan itu lebih dari bulan sebelumnya. Itu pasti ya, pasti. Dan itu cukup. Nah itu kita syukuri. Apalagi ya walaupun terawihnya nggak pol ya, kalau puasa nggak pol kali ya, sudah tua-tua begini nggak pol, maluin aja kecuali sakit dah ya. Tapi potongan sakit mengada, iya sakit-sakit ya, paling pilek. Sakitnya dominannya itu pikiran, duit. Belum ada, kepikiran belum ada gitu. Akhirnya ya berusaha. Nah, itu biasa begitu. Nah, kemudian sampai itu Ramadan ya, itu ya memang kita syukurin ketemu itu, terus harus maksimal, harus kita maksimalkan. Ini menurut pantauan saya nih, pakai baskom sama air. Ya, menurut pantauan saya nih, ada yang khatam tadarus ini modelnya. Ya. Benar kalau hantam tuh 15 hari harus hantam. Kejaran dari awal, semangatnya masih ada. Saya aja salah taktik gitu. Saya pikir masih banyak lah 15 hari ke depan masih ada. Ternyata kesana makin susah waktunya. Makin mepet. Ya, bol-bol. Tadang. Belum nunggu pulih kurang. Nggak bisa kita. Makin berat. 10 juz sudah hebat. Saya kurang sejuz. Sampai sekarang nggak khatam. Udah setengah kita baca sejuz, tinggal setengah lagi. Ah, Qurannya di mana udah kagak ada. Jadi beres ya. Itu begitu ya. Kurang setengah. Sejuz bagi 2 gitu. Ya betul lebaran mana tahu. Romannya lebaran tadarus aneh bener romannya ya, aneh gitu hebat wajar lebaran tadarus kayak orang amal gitu padahal mengatamin ya. Nah itu orang-orang bisa kan zaman dulu yang enak, zaman kita kecil dulu itu bisa hantam 3 kali Ramadan, bisa hantam 2 kali, 3 kali rata-rata 2 kali. Tapi sekarang satu aja bol-bol Quran banyak banget pada lemari. Di meja kita nih kamar ada kok, lemari ada, di mana ya ada kok. Ya sudah surat Yasin banyak banget kamarnya. Itu orang mati bikin Yasin. Coba dah, banyak banget. Ya coba ya itu baca ya. Bisa Quran baca berapa ayat ya. Mumpung masih ada hurufnya, nanti nggak ada hurufnya nanti di akhir
zaman Quran tuh hurufnya hilang, ditarik ke mau, jadi begitu dibuka kosong putih semua. Itu begitu riwayatnya. Jadi di saat orang bingung dicari Quran di mau baca hurufnya nggak ada. Jadi itu skenario hilang, ditarik lagi mau, padahal udah nggak dibaca orang. Mekah juga begitu, Ka'bah orang tua masih ada. Di sholat subuh itu mau tawaf lagi, Ka'bahnya udah nggak ada, tarik ke orang lain. Bingung dia muter-muter, nggak ada Ka'bahnya. Jadi begitu. Imam Ghazali bilang, aku masih ya ada kesempatan baca Quran. Jadi kayak gitu ya. Kita niat-niat dia baca Quran, pahalanya ada. Niatin pahalanya buat siapa orang tua kita, lumayan dia dapat pahala. Selama kita kirimin dia senang hatinya. Ya. Nah begitu dia kitanya mati, nggak ada yang ngirimin dia. Tinggal kita nih, ya. Ngirimin apa enggak anak kita? Kalau dia nggak ngirimin, ya habis kita ngosek-ngosek aja. Ngosek-ngosek ya. Enggak nih. Ya orang buang nasi bungkus. Itu nasib kita. Saya punya anak. Hakikatnya orang punya anak itu nggak ada lagi. Kita punya anak itu doang satu. Kalau kita mati dia bisa doain kita. Nggak ada lagi. Kalau punya anak sukses, punya duit banyak, kaya, hidupnya senang, itu akan berguna ya. Karena orang punya anak kita kaya, duitnya banyak, belum tentu dia mau doain kita. Tujuan orang punya anak itu nggak ada lagi. Nah makanya gimana caranya? Biar menakal mau bagaimana kayak itu mau perjalanan orang ya. Tapi minimal dia bisa paten kita. Lain kita itu paling penting ada lagi. Nah kayak kita nih orang tua kita udah nggak ada umpamanya. Di antara sekian banyak anak cucunya siapa yang biasa sering doain dia? Itu dia tahu. Siapa yang nggak pernah doain dia? Itu dia tahu. Dia paling senang sama kita. Itu karena harapannya cuma kita. Itu. Jadi itu harus kita tahu itu. Dunia mah gampang, dunia gampang ikutin. Ya urusan dunia apa sih yang nggak bisa ya? Ya orang bego banget, orang tua bego banget, orang duitnya ada kaya, ya apa aja ngerti tahu, karena apa ya? Itu duitnya yang ngajarin dia itu tahu. Coba udah tua nggak ngerti apa, miskin lagi, duitnya nggak ngerti apa, naik liftnya nggak bisa. Ya, emang begitu. Ya. Lift naik coba turun, ya kagak nyampe. Nah kayak gitu ya. Nah kemudian kita alami halal itu apa namanya? Menghalalkan, minta halalnya kepada orang lain. Ya, famili, saudara, keluarga, tetangga. Minta halalnya apa yang pernah kita perbuat dengan dia, ucapan, perbuatan, bermuamalah, minjam barangnya, ambil barangnya dan sebagainya. Itu minta kehalalannya supaya apa? Supaya kalau sudah dihalalkan bebas. Belum minta Allah udah sholat tarawih kayak mulai wassalamualaikum itu semua buat Allah. Nah belum minta nasi yang beratnya. Itu yang paling berat yang untungnya ada lebaran. Ada lebaran kita ujung-ujung minta maaf ke orang kan, rasanya berat ya. Ya orang juga ujung-ujung punya salah, kita minta maaf kalau kita jarang. Tapi kalau mau lebaran, ya datang juga walaupun dia malas ngomong, salaman, lain dan malas ngomong. Ya masih ada kali keselnya, gitu. Tapi datang, tetap datang. Itu tradisi ngikat kita sampai begitu. Ya, nah, bahasanya dia sama kita mah, ya sakitnya hati mah belum bisa hilang walaupun ketemu orang yang itu salah. Makanya lebaran nggak begitu, gitu. Lebaran nggak begitu. Jadi kalau sudah memaafkan atau meminta maaf, ada lagi satu lagi yang namanya takdir. Takdir itu dihapus itu dia diganti lembaran baru.
Orang kita punya salah dengan siapapun dalam pergaulan setiap hari sampai ketemu Ramadan, sampai ketemu hari raya. Jadi hidup kita ini, perjalanan hidup kita nih seperti tulisannya. Kalau kita berbuat baik itu tulisan amal kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, dosa, maksiat itu tulisan amal kejahatan, dosa. Jadi kita ini seperti lembaran kertas gitu. Lembaran kertas adalah lembaran perjalanan hidup kita dalam satu tahun atau dalam seumur hidup kita. Nah, kertas yang tadinya bersih, laksana bayi kita, bayi itu nggak ada dosanya. Nah, seiring perjalanan waktu, umur, dewasa, sudah punya kewajiban, khitab Allah, kewajiban kepada Allah, kita nggak kerjain dosa kita kepada Allah. Kemudian ada lagi dosa kepada manusia yang belum menetas. Nah, semakin banyak dosa yang kita kerjakan itu laksana apa? Kertas kita itu kotor, lembaran hidup kita kotor, terus kadang bersih, kadang kotor. Jadi dilihatnya nggak bagus. Nah, kemudian kita minta maaf punya salah di momen hari raya Idul Fitri. Nah, ketika kita minta maaf pada orang lain, ketika kita memohon kehalalannya apa yang pernah kita perbuat kepada dia, itu sama juga laksana kita menghapus lembaran kesalahan itu, tulisan perjalanan hidup kita. Tapi sebersih-bersihnya kertas dihapus, tetap masih berbekas ya. Ingat nggak waktu ke sekolah dulu? Kita hapus nih. Ya, ada masih walaupun pakai pensil, bekasnya gitu, bekas tulisannya masih ada. Ya, tembok-tembok, ini bangsain bolong. Ya, kan penghapus mah ada di atas pensil tuh di ujung. Mau digebok terus habis ya. Ganti pakai karet. Ulak, gue yang bolong. Kadang-kadang di airnya dikit. Ya. Iya kan tuh nggak mulus tuh kertasnya. Nah, jadi setiap perjalanan hidup kita, kesalahan-kesalahan itu hidup kita ini laksana kertas, selembar kertas yang ketika kita punya kesalahan, kertas itu seperti tulisan yang salah. Sehingga apa? Begitu kita meminta maaf kepada orang lain, siapapun orangnya, itu laksana kita menghapus kertas kesalahan itu dengan penghapus. Nah, sebersih-bersihnya penghapus ya, itu pasti meninggalkan bekas di kertas itu. Ini laksana orang lebaran, mulutnya ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, tapi hatinya masih menyimpan rasa ya dendam, benci, sakit hati. Nah, masih ada, karena kan kita nggak tahu kalau hatinya. Nah, itu disebut apa? Maunya ditakfir. Tinggal satu lagi namanya takfir. Takfir itu dilebur, dihancurin. Artinya apa? Dihancur itu dibuang semuanya itu. Jadi betul-betul minal aidin wal faizin, lisannya mengucap begitu, hatinya pun lega, lepas semuanya. Nah, ketika hatinya melepas semuanya, benar-benar meminta maaf dari lisan dan hatinya, benar-benar bersih. Nah, kalau benar-benar bersih ini namanya bukan lembaran itu, tapi lembaran yang baru, kertas baru. Nah, maunya agama begitu, Al-Quran begitu ngomongnya. Jadi dari awal lagi, pom bensin dari nol, tetap korupsi juga. Itu, atau maunya Quran begitu. Nah, kemudian apa? Berlebaran ya. Saya mau ada bacaan tulisan begini nih. Ini supaya kita semua memahami ya bahwa orang itu harus ngaji. Yang kedua, orang itu harus punya guru. Karena guru itu penting. Ya. Orang ngaji nggak punya guru bahaya. Karena HP itu postingan Google itu nggak bertanggung jawab nanti di akhirat. Dan itu bukan asal ilmu. Itu pentingnya. Nah, guru itu ya siapa ya ente semuanya termasuk saya juga punya guru.
Nah, seberapa sih dekatnya hati kita dengan guru, terus apa faedahnya? Itu penting sekali, penting banget, penting banget. Nah, saking pentingnya digambarkan begini. Ini ada makalah dari Syekh Al-Qutub Al-Kabir, Said Abdul Aziz Ad-Dibaq. Beliau mengatakan ini apa? Talib nafsaka bi mahabbati syekhika. Jadi kata Al-Qutub Al-Kabir Said Abdul Aziz Ad-Dibaq mengatakan talib nafsaka bi mahabbati syekhika. Jadi tuntutlah dirimu. Jadi diri kita harus punya tuntutan untuk cinta kepada guru. Kitanya ya, kita harus cinta sama guru. Patokannya itu. Wala tutalib syekhuka bimahabbatik. Bukan seorang gurumu tertuntut cinta kepadamu. Jadi yang kita tuntut diri kita bagaimana caranya cinta dengan seorang guru. Gitu. Bukannya guru kita harapin senang sama kita, salah ya, itu kembali. Jadi siapapun murid harus punya rasa cinta dengan gurunya. Kenapa? Karena li'anna mahabbatil murid li syaikhihi anfa' min mahabbati syaikh li muridi. Karena cintanya seorang murid kepada gurunya itu lebih bermanfaat daripada cintanya seorang guru terhadap muridnya. Jadi murid cinta dengan gurunya itu sangat memberikan manfaat daripada cinta seorang guru kepada muridnya. Gitu. Nah, famahabbatul murid li syaikhihi tajdibu ma fi syaikhihi min anwarin wa asrarin wa ma'arif. Maka cintanya seorang murid kepada gurunya, kecintaan seorang murid kepada gurunya itu akan menarik ya. Menarik apa? Asrar. Nanti akan menarik bagi murid itu, menarik asrarnya, mahabbahnya, kemudian menarik apa? Ma'rifatnya. Kita demen cinta sama guru. Itu sir-sirnya guru sampai ke kita, ke bawah. Kemudian apa? Nurnya, cahaya-cahaya seorang guru itu ketarik ke kita. Kemudian kema'rifatnya seorang guru itu juga ketarik ke kita. Jadi makom mahabbah itu tinggi ya. Kalau makom mahabbah dalam kajian tasawuf itu udah gak pakai alasan ya. Makanya orang ngomong itu orang begitu, modern black begitu sih ya. Dia demen banget, orang demen gak dikata apa ya. Susah Depok nyampe luar itu, dia ke Tegal nyampe, orang demen Brebes nyampe. Makanya mau jangankan hujan, panas, badai ya, terus kalau bebek gembuk ya hajar terus karena cinta. Nah kalau cinta begitu ya. Tuh, kalau udah nggak pemahaman udah nggak pakai alasan gitu. Bahasanya emang kalau kita senang sama orang emang kita udah alasin, susah alasinnya ya. 1000 alasan nggak bisa jadi apa, nggak bakalan cukup. Karena apa? Hati adanya, cinta bukan di mulut gitu. Kayak orang yang ngomong demen mulut itu belum demen. Karena apa? Baru mulutnya belum hatinya. Kalau udah hatinya jarang ngomong, banyak kerja lah gitu. Ya, itu cinta ya. Nah makanya seorang murid ketika dia cinta kepada gurunya, maka apa? Kecintaan itu akan dapat menarik sirnya, nurnya, cahaya yang ada pada gurunya bisa ketarik ke dia. Sir-sir yang ada dalam pada gurunya juga ketarik. Kemudian kemakrifatan juga akan ketarik kepada dia. Itu dasarnya cinta. Nah kemudian apa? Bal wa yatata kau yataraqqa bi hadzal mahabbati bi dunya anaya. Bahkan apa?
Bahkan sifat mahabbah seorang murid kepada gurunya itu juga akan apa? Akan lebih menarik kefahaman. Jadi memahami apa-apa mudah kalau seorang murid cinta dengan gurunya. Kemudian akan menaikkan dirinya, derajatnya. Ya. Di dunia anain tanpa apa? Tanpa susah payah. Gak usah susah payah karena faktornya cinta. Itu faktor cinta. Kemudian apa? Wala kabiri mujahadatin. Walaupun dasar kecintaan murid kepada gurunya juga tanpa ada apa? Beratnya, susah payahnya mujahadah. Kita mau mujahadah diri kita kepada Allah supaya apa? Supaya level kita naik pada makom ma'rifat dan sebagainya. Itu jalan berat. Jalan paling mudah cinta sama guru itu lebih gampang. Ya, lebih gampang ketimbang melakukan upaya-upaya melalui suluk ibadah yang berat-berat. Kemudian wa tafidu ala muridil asrar min qalbin. Kemudian juga akan apa? Meningkatkan sirnya seorang murid akan naik dengan rasa cintanya kepada gurunya, naik meningkat di dalam hatinya, ya, di dalam hati seorang murid. Wa ruhi syaikhihi, dan juga pada ruh gurunya. Hatta walau lam yatakallam asy-syaikhu ma'ahu bihadzal asrar, sampai-sampai walaupun gurunya nggak ngomong ya, walaupun gurunya tidak bicarakan masalah itu, tapi gurunya udah tahu. Itu ya, sudah ada. Ini penting ya, kajian-kajian begini jarang diutarakan di dunia umum ya, karena kebanyakan orang menganggap apa? Oh, kita mengaji berguru itu ya biasa seperti berteman. Enggak ya, orang harus punya mahabbah ya, terutama guru-guru yang ya alim-alim, yang istiqomah ya, itu harus ya gitu. Jadi kecintaan itu harus betul-betul ada. Udah yakin nggak yakin? Dan gampang pemantaunya kan? Gampang pemantau. Orang kalau dekat hati sama gurunya, itu ada masalah-masalah ngimpiin gurunya, gampang. Ada apa-apa, ada gurunya, gampang, bisa ngimpi, bisa ketemu. Tapi kalau hati jauh dengan gurunya, nggak ada itu, nggak bakal terjadi. Kalau dulu ada, sekarang nggak ada, berarti ada perubahan dalam hatinya. Itu. Ada pergeseran. Ya, itu gitu ya, patokannya gitu. Karena cinta itu makom tinggi dalam tasawuf. Nah, di atasnya cinta, mahabbah ada lagi namanya makom tasawuf, itu lebih tinggi lagi. Nah, ini ada para orang-orang soleh ya, orang-orang soleh yang mampu sampai ke makom itu, para nabi, para anbiya, para wali-wali Allah. Jadi gitu. Nah, makanya orang kalau udah cinta susah. Contoh Rabiatul Adawiyah, itu makomnya mahabbah. Satu-satunya wali dari kaum perempuan itu. Jadi seperti syairnya Abu Nawas, ilahi lasdulul firdausi ahlan, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga firdaus, jangan masukin saya ke surga firdaus, tapi jangan juga saya dimasukin ke neraka, sebab saya nggak sanggup gitu. Jadi kalimatnya tinggi, bahasa-bahasa begitu. Nah, Rabiatul Adawiyah itu kalau sholat bisa 3.000 rakaat setiap malam. Coba bayangin. Dalam kitab Majalis Saniyah dikatakan Rabiatul Adawiyah sholatnya kalau malam 3.000 rakaat. Ya. Terus diadukan Rasulullah tahu. Ya, sampai apa? Sampai orang-orang bertanya, kenapa Anda sholat begitu banyak 3.000 rakaat? Supaya apa? Dia bilang, saya sholat begini banyak sampai 3.000 rakaat, saya dibilangin nantinya Rasulullah. Ya biar Rasulullah senang gitu. Jadi nggak ada yang lain. Ya.
Itu makomnya bukan makom nyari pahala, bukan juga makom takut dosa. Orang dosa nggak takut bukan lantaran dia berbuat dosa banyak terus merasa nggak takut. Kalau itu salah, itu namanya fajir. Jadi bukan karena takut dosa, bukan juga karena nyari pahala, tapi karena ridho Allah. Posisinya ada di situ. Nah gitu ya. Gitu. Makanya makom mahabbah gitu. Mahabbah itu nilainya tinggi. Ya. Nilainya tinggi. Sangat tinggi sekali. Sehingga kalau sudah cinta udah nggak ingat apa-apa, udah nggak ada syariat kan di situ. Udah nggak berlaku syariat karena cinta. Gitu. Makanya ada bahasa, emang saya salah apa kalau saya ada bahasa itu? Iya, mencintaimu umpamanya. Kalau saya cinta dia apa saya salah gitu? Apa orang miskin nggak boleh cinta sama orang kaya? Orang kaya nggak boleh cinta sama orang miskin? Nggak ada larangan kan? Nah itu makom cinta gitu. Ya, nah, hebatnya gitu. Makanya burung murid itu dalam kitab majalah susahnya dikatakan seekor burung murid cinta nih, demen sama murid juga burung murid wadon. Itu murid gak mau. Apa saya salah mencintaimu, kata burung murid yang laki. Apa sih maunya? Itu. Diajak ngomong susah banget, di WA nggak dibalas. Kata burung murid. Ya, kalau kamu mau kerajaannya Nabi Sulaiman saya angkat, saya berikan buat kamu, kata dia. Burung murid mau angkat kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau lu mau kerajaan Nabi Sulaiman, gua angkat buat lu. Nabi Sulaiman tahu, dengar. Ya lah, itu ngomong belagu. Oh, di kerajaan lu mau angkat. Iya nih, murid yang wadon nggak apa masalahnya sama dia. Kalau lu mau kerajaan Nabi Sulaiman, gua angkat buat lu, gua kasih. Apa sih kurangnya saya? Gitu. Nabi Sulaiman dengar. Wah, elah, murid apa aja apa itu. Ngomong amat. Apa kata burung murid? Ya Sulaiman, mengertilah. Dia ngomong begitu, mengertilah perasaan saya. Ya, saya kan lagi demen sama dia, kayak situ kayak gak pernah ngalamin aja. Ya. Saya lagi senang sama dia, ya saya mau ngomong apa kayak ya ngangkat kerajaannya gimana gua kecil begini. Ini mau ngomongan aja dulu. Ya, ini mulai ngobjek. Gitu. Akhirnya bisa lewat. Itu cinta. Iya bahasanya. Mau jemaah umroh yang bikin haji. Abla kok ada duitnya, mau ngomong aja. Lu kalau mau apa gua, Raja Nabi Sulaiman gua kasih lu. Jangan kuat ngangkat belum. Itu bahasa cinta begitu. Jangankan apa, duit, emas, bintang di langit gua ambil buat lu. Lu mana ngambilnya? Nah ini ya, cinta susah, makanya bahasa cinta nggak bisa ditalar pakai syariat. Itu cinta. Nah begitu juga cinta seorang murid kepada gurunya itu. Jadi cara termudah ya, orang suluk bisa sir itu rahasia-rahasia yang apa namanya, yang belum tersingkap ya, rahasia-rahasia Allah yang belum tersingkap dalam tataran agama, kemudian akhlak, itu akan terlihat. Dan kita akan dapatkan ketika kita cinta dengan guru kita, sir-sir itu masuk ke kita. Kemudian cahaya-cahaya si guru itu akan masuk ke kita. Cahaya itu apa? Ini ya, orang kalau hatinya bersih, penyakit hatinya nggak ada, ya, amal kebajikannya bagus, walaupun sedikit amalnya, kalau hatinya udah terang, udah bersih, gak ada penyakit hatinya, itu akan keluar ke permukaan. Nanti apa bentuknya, apa sepak terjangnya juga, tutur katanya, sepak terjangnya itu baik, itu dari situ asalnya. Itu nurnya itu. Nah kemudian kemarifatan, pengetahuan yang kita nggak ngerti, kita nggak tahu, akan tersimpan. Dan itu akan ada pada diri kita selaku seorang murid ketika kita punya modal cinta kepada guru kita. Itu hanya. Nah kemudian yang kedua, masalah usul.
Kita nih sholat, wirid, zikir terus gitu. Namanya usul kepada Allah. Orang usul tuh gak akan sampai kepada Allah. Kayak kita nih nasibnya di sini aja, di bawah aja levelnya, nggak naik. Nah kenapa? Karena ada salah jalan. Jalanan itu ada dua. Ada melakukan amal soleh, yang satu lagi ninggalin dosa. Nah, usul paling gampang itu adalah ninggalin dosa, bukan melakukan banyak amal kebajikan. Amal kebajikan banyak. Kita sholat sedang gugurin, pahalanya ada. Sholat sunnah gugurin, kesunatan, pahalanya ada. Baca Quran ada, baca sholawat, baca zikir ada pahalanya. Banyak amal. Coba aja, nggak usah nyantain orang, kita aja dah. Kita ini apa-apa kebajikan banyak tuh kita kerjain. Sunnah-sunnah aja kita kerjain itu udah amal kebajikan semuanya. Tapi sayangnya amal wajib kita jalanin, amal sunnah kita jalanin. Banyak amal sunnah, sholat yang wajib ada yang sunnah, puasa ada yang wajib ada yang sunnah, sedekah dan lain sebagainya, sholat sunnah itu banyak kita kerjain. Itu semuanya amal kebajikan, ada balasannya. Sayangnya satu, apa? Maksiat kita nggak bisa tinggal, itu salahnya. Jadi nggak usah jalanin amal kebajikan, nggak apa-apa amal kebajikan yang wajib-wajib aja. Ya. Coba belajar ninggalin dosa kemaksiatan. Ya. Kalau nggak ngerti ini dosa penggananya, ini salah penggananya. Orang sekarang kan enggak, karena aja jawab sendiri. Iya. Selesai aja urusannya, hasilnya belum tentu benar ya. Itu masalahnya. Jadi apa? Itu dosa. Kadang-kadang kita bukan nggak tahu, nggak mau nanya. Saya juga nggak yakin 100% kita tahu itu. Ya orang kita nanya sendiri, jawab sendiri, bagaimana tahunya? Itu masalahnya ya. Jadi sama dosa kita berani, sama amal baik juga kita mau. Itu. Ya, bingung malaikat. Orang ngerasa amat bukunya ini. Ya. Jadi amal kebajikannya ada, dosanya juga ada. Orang-orang baru habis satu aja buku udah habis 3. Bisa rajin banget beramal kebajikan, rajin banget maksiat, dua-duanya rajin. Ya. Jadi caranya usul, kata guru saya Haji Syekh Hasbullah, beliau mengatakan coba usul itu jalannya ninggalin dosa sampai kita kan kepada makom, ya ke arah ma'rifat, gitu, ninggalin dosa. Karena saya lihat banyak ya santri, ya alumni, ya pintar, ya ustaz, pintar, ngomong nggak pintar, ngomong nggak bagus, kitabnya jatuh. Yang saya perhatiin tuh sama dosa nggak tegas, nah itu doang. Ya. Yang ngajar dipakai karena pintar, ucapannya juga bagus, ngomongnya enak. Ya, orang kalau pintar kan enak kan, gitu. Cuma dengan dosa nggak tegas, nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa bersikap, sehingga dia membiarkan atau dia juga kadang terlibat. Itu yang banyak saya lihat begitu. Dia tahu itu, bahkan nggak dibahas. Ya. Nah, itu paling banyak saya lihat. Saya mau nanya nih, kalau ada orang bayar zakat ke masjid, ya, orang itu orang tidak mampu, orang yang berhak menerima zakat, berarti kan taruhlah orang miskin ya, orang miskin orang yang berhak menerima zakat. Tapi ketika ada orang berzakat dengan dia, berarti pada waktu itu dia punya harta berupa beras, dan dia juga wajib berzakat, karena pada waktu orang pada ngasih berarti dia sudah mampu berzakat. Kalau sudah mampu berzakat berarti hukumnya dia wajib zakat. Nah, orang miskin itu ketika sudah diberikan beras zakat dari si A, si B, si C, kemudian beras itu dibawa ke masjid, dia zakatnya ditaruh di masjid dengan dikumpul oleh panitia zakat. Nah, oleh panitia zakat beras itu dibongkar, digabungin, taruh lagi di bak, dijadiin satu, yang dileterin lagi, kemudian beras itu dileter, dibungkus, kemudian dibagikan lagi dari panitia zakat ke kampung. Nah, ke kampung itu yang jatuh berasnya dia lagi tuh kebetulan karena dicampur.
Karena beras itu dicampur, dibungkusin lagi, akhirnya apa? Kecampur semuanya. Di panitia zakat masjid ini memberikan zakat kepada fakir si miskin. Nah, si miskin itulah yang tadi bayar zakat, berasnya balik lagi ke dia. Itu hukumnya bagaimana? Gitu ya. Ada orang kampung di sini bahas begitu. Agak ada, yakin nggak nyampe terus situ. Tak lihat ya Ustaz mau di mana? Kayak di sini sekecamatan. Coba, sah nggak itu beras yang dimakan itu? Karena si musaki namanya, orang yang mengeluarkan zakat, dia kebetulan mengeluarkannya ke masjid, ke panitia, yang mana panitia nanti menyalurkan kembali. Tugas panitia itu kan mengambil, mengumpulkan, menyalurkan. Ya. Karena disandur sama dia, akhirnya balik lagi tuh ke dia. Gitu. Berarti beras zakatnya ada, dimakan lagi oleh dirinya sendiri. Panitia itu bukan orang yang berhak menerima zakat, orang yang ngumpulin. Amin. Beras gua kumpulin, gua kasih lu kasih gua lagi, gitu ya. Gitu. Nah, itu kesalahannya orang beras dicampur tuh begitu salah. Itu nggak pernah disikapi, Ustaz Kiai di Jakarta nggak pernah disikapi. Itu ada hukumnya di kitab itu. Agak ke situ-situ. Hati-hati jadi kiai, jadi ustaz. Segitu resikonya. Gitu. Nah ini kelemahan fikih nih. Artinya kelemahan praktek fikih di Jakarta. Kenapa begitu? Ini akhir zaman begitu. Banyak tukang ceramah tapi mau hukum diabaikan. Itu tanda kiamat itu salah satunya. Gitu. Kalau alih-alih fikih itu nggak dikaji, nggak dibahas itu kita akhirnya. Gitu ya. Panitia dapat arang 16 kilo, arang 10 kilo. Panitia nggak ada. Innama shadaqatul fuqara wal masakin wa ibnus sabil wa birriqab wal gharimin wal mu'allaqati qulubihim. Zakat itu bagi fakir, miskin, sabil, gharimin. Nggak ada panitia. Tapi pada populer apa itu upah ya, itu bahaya itu. Ada yang nyikapin tuh nggak ada ya, sampai saat ini ya begitu. Paling acak-acakan, paling anjuran-anjuran ya. Jadi jalan di agama apa bekerja di jalan agama, tapi kalau salah itu punya resiko. Nah itu hadisnya begitu. Akan datang satu zaman nanti atas umatku kata Nabi banyak tukang ceramahnya, tapi apa? Tapi sedikit ahli fikihnya, ahli syariatnya. Ini udah nyampe nih. Sekarang jarang orang ngomong fikih. Ya, kajian aja tuh yang ada. Ya. Kajian apa tahu lah hadis Quran, jarang orang ngomong fikih. Nah kalau zaman itu udah nyampe, kata Nabi banyakin ngaji. Sebab nanti apa? Banyak pengetahuan dari sono, dari sini. Ya kalau orang ngaji beda-beda ya. Yang ngaji Quran, ada yang ngaji rawih, ada yang ngaji hadis. Kalau kita ngaji di sini ada hadis, ada fikihnya, kan dapat semua tuh. Ya. Putusan Nabi begitu. Kalau zaman itu udah nyampe itu, maka banyakin ngaji. Awalnya Nabi nggak ngomong begitu. Akan datang satu zaman pada umatku nanti apa? Banyak ahli fikihnya. Ya, sedikit tukang ceramahnya. Ngaji nggak usah banyak-banyak. Seminggu sekali aja cukup. Karena apa? Karena ahli-ahli hukumnya masih banyak. Nah nanti kalau zaman udah kebalik, banyak khutbahnya, kafir khutbah ini, wa qalil apa? Sedikit ulama ahli fikihnya. Nah kalau udah begitu nih kayak sekarang udah nyampe waktunya, maka banyakin ngaji kata Nabi. Jadi ngaji, malam puasa ada, malam kemis ada, malam berdoa ada, ngaji banyaknya. Ya. Supaya selamat. Ya. Itu. Nah, kalau nggak begitu nanti bahaya. Karena yang banyak tukang ceramah aja. Itu kan sekarang di YouTube banyak banget. Ya. Banyak banget. Ngomong apa aja orang. Iya. Ini kalau yang paham mengaji ya hadis.
Ya benar, dekat banget udah kiamat, dekat, udah dekat banget. Karena semua tandanya udah hampir ada semua. 10 tandanya nih yang pasti, yang hadisnya sahih itu 10. Itu sebagian udah terjadi, tinggal dikit lagi. Yang belum terjadi tinggal 4 kali. Itu aja, kalau itu udah terjadi ya udah dah. Mau ngopi udah kagak enak udah itu. Ngopi udah nggak tapi enak. Rokok. Oh, enggak begitu hadis bunyinya. Bukan hadis tuh. Kalau 4 tanda ini datang maka ngopi udah nggak tapi enak, itu bukan hadis ya. Itu begitu. Ya, yang belum terjadi tinggal dikit lagi. Nanti akan terjadi gerhana matahari berbarengan, bareng di Yaman sama di Mekah. Itu hadisnya sahih. Nanti di Yaman ada gerhana matahari, di Mekah gerhana matahari. Dalam satu waktu terjadi 2 gerhana. Yang kedua, nanti akan keluar api dari Yaman. Nah, api-api itu nanti banyak bunuh orang, bakar penduduk Yaman. Nah itu di Yaman ada tuh kan pusaran bumi itu yang panas tuh. Itu mungkin baru dari situ kan. Tadi selesai. Ya, itu belum terjadi ya. Ya, belum terjadi ya. Yang lain semua sudah terjadi ya. Dan ada beberapa lagi yang sahih ya. Kalau yang lain tanda-tanda kecil ya, tapi banyak dan itu dua rata-rata terjadi. Hampir semuanya terjadi. Walaupun ada sebagian orang yang mengingkari gitu ya. Padahal itu benar ya, faktor pendukung di antara sekian banyak ya. Udah benar. Ya. Dikit lagi ya. Karena Nabi gambarinnya kiamat itu kayak gini, dekat gitu ya, jarak. Ya dekat kayak ini hidung sama lubang sama bibir gitu, dekat banget. Gitu. Nah itu akhir zaman. Udah kita kerja yang halal, hampir semua sektor pekerjaan itu unsur keharaman subhatnya ada, dan itu nggak bisa kita hindari. Dan orang yang hidup di akhir zaman mau nggak mau, sekarang nih yang halal nggak ada, hampir nggak ada. Ada sih cuma jarang. Ya, satu-satunya yang halal apa? Itu air hujan kan. Air hujan aja, kalau hujan minum. Kalau masih air orang aja jarang yang halal. Nah itu ya. Jadi nikmat Allah tinggal itu aja. Ya, yang lain ada cuma udah banyak kecampur ya, subhat. Nah dari situ yang diwajib bagi kita adalah kita harus mengingkari ya, mengingkari. Hati kita harus ingkar. Kalau itu haram kita jangan menyatakan halal, nggak boleh. Itu memang haram dan hati kita ingkar. Tapi kita ada di situ karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita harus yakini bahwa itu adalah sebuah keingkaran. Itu caranya. Tapi kalau kita tinggalin, nggak akan kita. Nggak akan. Karena emang begitu. Hampir semua sektor. Sehingga orang-orang pesantren, ustaz kiai itu kadang-kadang apa? Itu dianggapnya benar. Padahal itu salah ya. Anggapannya begitu ya, ini ya. Yang lain juga begitu. Emang begitu, gitu. Emang udah begitu, apa gimana? Itu. Ya, aneh mau nanya, ada maling motor digebukin mati, bener apa enggak itu? Ini kita gebukin maling sampai mati, bener apa enggak itu? Tindakan kita. Nah ya dah. Kalau kata orang main hakim sendiri. Nah ya dah. Kagak bener itu. Itu. Kipasin sama setan. Jawab apa? Oh, padahal motor belum pernah hilang, tapi gebukin itu paling gemes. Lagi motornya hilang. Bawa hilang juga belum tentu itu yang ngambil. Nih, ada orang dipukul 150 kali pukulan. Yang ke 150 yang mati. 149 belum mati. Kita mukul sekali itu yang ke 150. Pas rempangan matiinnya. Palingan mati. Berarti di antara 150 orang lah, satu orang satu kali pukulan. Ini wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan namanya.
bantuin berbuat dosa. Jadi bunuh tapi apa? Kolektif gitu. 150 orang satu pukulan kan patungan, membunuh patungan, kolek kan. Ya. beli kipas angin, pengajian beli kipas angin, patungan kipas angin umpamanya 500.000 ya, dibagi 20 orang berapa duit, kebeli di kipas angin. 150 orang mukul seorang sekali, mukul maling sampai 150 pukulan terus mati, berarti ia membunuh yang 150 orang itu. Ya, itu kalau kajian begitu, al-qatil wal maqtul, orang yang bunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka. Itu mau masuk neraka. Ya, kalau mau, ya pikirin dulu dah. Ntar pulang masak air begitu mendidih, tangannya itu celupin tuh, blok celupin. Panas banget ya. Nah, itu api dunia itu air bukan api ya. Air digodok pakai api segitu panasnya. Itu sekletikannya api neraka. Kletikannya itu yang ada di dunia ini api segitu gedenya, bisa bakar apa itu kletikannya api neraka. Di sana kan bukan kletikan lagi. Iya, neraka itu yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Coba dah. Nanti api marombat di neraka itu batu. Ya buaranya dari batu sama orang. Dari orang sama batu. Waquduhan nas wal hijarah ma'iddat lil kafirin. Dinyalakan. Ya, api neraka itu dari batu dan manusia. Ma'iddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mengingkari kebenaran. Nah gitu. Jadi kalau mukulin maling itu mati adalah sebuah kesalahan, dosa. Terus kita kerjain, berarti kita mengingkari kebenaran. Gitu ya. Hati-hati yang beri diriku semuanya. Ya. Jadi semua bakal dibalas ya. Lebih baik. Udah kaya kagak, miskin juga. Enggak tapi jangan neko-neko anak-anak hidup kita begini aja, yang benar-benar aja ya, yang benar-benar aja, kemudian berpikir positif ya, bekerja yang baik, yang semangat gitu, supaya kita tidak dikalahkan oleh orang lain yang zalim gitu. Kita juga harus semangat, kemudian ya berbuat baik dan apa terus ya sampai kita ya mati ya, nyari ilmu, ngaji dan lain sebagainya. Jadi tujuan kita itu aja, udah gak ada lagi ya. Jadi semangat, jangan sampai kendor ya. Nah, terus nanti kita mulai ngaji ini kan tinggal 2 mingguan lah ya, 2 mingguan lagi selesai bulan Syawal, mulai lagi ngaji seperti ini. Ya pokoknya kalau udah lebaran udah habis sih biasa, undangan lagi, arisan lagi begitu, yang lagi, terus apa lagi, ngaji lagi. Iya, kita nih udah segini nih, udah, ya begitu, ponakan, ya kerja ngelamar kita nganterin, duit kita nganterin, kerja nikah kita nemenin lagi, terus nikah juga anak kita nemenin lagi, keselamatan gitu aja udah hidupnya. Dulu juga kita begitu, arisan makan, ngaji makan, undangan makan, terus bisa ngobrol ya ngopi, begitu. Udah akhir zaman. Jadi ngaji pulang jam 12, ngajinya masih sejam, ngopi yang 4 jam. Ya udah begitu, ya udah biarin. Ya. Jadi bilangnya orang ada jangan ngomel-ngomel. Wah, pagi-paginya baru pulang, buset, masih untung neng gua ngaji. Kalau nunjuk jauh-jauh tuh gua salah, udah lebih pada kagak ngaji no. Ya aku hitung-hitung sama susul kan gua pantesan daripada saudara lo. Mau borong ngaji pulang malam.
Ngaji belum melu larang-larang ngomong lancong lama-lama nih kalau gini. Iya, emang udah begitu. Ya, biarin. Mau keluyuran mau gak pantas kalau malam. Ngaji mah pulang malam masih pantas. Ya, ya emang mesti begitu. Namanya kalau ngaji usul fikih mafhum mukhalafah. Ini paham benar, ada paham kebalikannya. Bang hidup orang suruh begitu, agama ngajar jangan lihat ke atas, lihat ke bawah gitu ya. Melihat ke atas dulu nggak kecanda. Orang punya apa-apa pengen punya, kita nggak punya susah kan kalau nurutin. Lihat ke bawah, ya. Itu namanya aku mukhalafah. Lihat kebalikannya. Wah, 1-2 bulan. Jadi kalau nonton dangdut juga baru pulang. Mana bagus dah. Ya. Ya, bagus ngaji bang, ini yang bagus tapi jam 10 pulang. Lah kan baru kenal gua aja lo. Iya, ini ngomong atas saja. Gue mau pulang di pagi, ngaji, mau gua sampai mati, gua masuk surga masih. Pulang ngaji, ya kan? Ayo dah, lu ngajinya, nggak dapat tuh orang mandor. Ya orang bilang nonton dangdut langsung mati. Ayo, ini masih bagusan gua tadi. Jadi bagaimana? Udah lu diam-diam aja. Ya. Gitu. Kalau itu lain lagi di. Ya. Ya. Kalau kata tulisan mah di WA begini, jangan orang laki. Orang wadon jangan gedeg banget lihat ada orang laki ngerokok, ngopi, jalan-jalan, judi, minum, jangan bangga, ya. Maksudnya jangan orang wadon jangan gedeg banget lihat orang laki ngerokok, judi, minum, jalan, poya-poya. Jangan-jangan laki lu lagi ngumpulin duit buat kawin lagi. Ada itu tulisan begitu. Ya ada aja. Nah jadi gitu ya. Nah, itu ya. Pokoknya hidup mah udah yang baik-baik aja, benar-benar aja. Sebab kita pengen bener aja kadang-kadang. Gini ya, kita mau ibadah di tangan kita banyak. Anak, istri, keluarga itu juga anak itu bisa jadi fitnah, anak itu bisa jadi musuh buat kita, bisa jadi fitnah kita gitu. Itu aja kita jalan nggak habis-habis. Iya, boro-boro kita mau maksimal ibadah, karena itu juga bisa mengganggu semuanya. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan semuanya dalam kebaikan? Ya kita mesti berbenah ya. Jadi berharap kebaikan, berbuat kebaikan, yang baik-baik aja, yang benar-benar aja, kayak gitu aja. Ya, nggak usah repot-repot, nggak usah neko-neko. Hidup jalanin aja, kerja yang ada nikmatnya, hasilnya makan syukurin. Ya, berpikir bahwa Allah akan tambahin rezekinya, kita nggak akan beli nanti akan berubah. Jadi syukurin aja, nggak usah ini itu. Yang datang berpikir datang. Yang nggak ada yang nikmatnya, kerjanya kan enak gitu. Usaha tulul amal, harap-harap yang belum tentu terjadi, ya susah jadi hatinya. Kalau begini begitu, kalau kita begini jadinya begini belum tentu. Mau apa yang hidup begitu? Ya nikmatin aja. Rokok ada, kopi ada, udah indah kaya, pokoknya gitu. Jadi ngapain? Kiranya kagak-kagak, musik aja. Iya. Kalau model kayak kita nggak punya rokok, punya hobi puyengnya. Itu puyeng prinsip itu, puyeng prinsip dasar itu. Jadi puyeng prinsip dasarnya itu. Nggak punya rokok, nggak punya kopi. Nah kalau itu Anda mah nggak tapi sih kita. Iya kan? Ya akuin aja, akuin. Ya. Udah kalau itu merasa kita tenang, berarti sisanya lah
Ya kita tinggal gimana caranya berusaha, ada yang jalan, nggak ada yang tunggu kita. Terus apa yang Allah berikan kepada kita, kita dijadikan Allah begini, ini kuatnya. Sebagus-bagus orang yang nerima, terima itu kita begini, jalannya. Ya, yang penting masih pada sembahyang, masih sholat, ya, masih ngaji, udah itu sudah alhamdulillah. Siapa mana? Roman aja kusut banget, kagak goblok kali, masih sholat ya sholat, alhamdulillah. Kusut banget, banyak lagi, lah. Ini di dunia keseksa, di akhirat keseksa begini. Ya. Kalau masih sayang, masih sholat, ya alhamdulillah, masih sholat, alhamdulillah. Dia masih di dunia susah banget, begitu mati di kuburan kan masih ada mending, ada harapannya. Yang habis ini belakang sama belakang, gitu ya. Itu sebab orang mati di kuburan ketemu lagi. Ya. Kita kalau mati nanti ketemu lagi. Pada ngumpul begini ngobrol. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lu di mana? Sono. Di klaster apa? Ini klaster Afrika. Nanti di mana? Australia. Ngobrol kita ngobrol. Jadi orang mati itu ngobrol, pada ketemu pada ngobrol. Gitu. Ini mah kita aja kagak ngeliat kata jadi begitu. Karena di kita begitu. Mereka pada ketemu, mereka pada ngobrol. Ngumpul begini. Besok pada ngumpul lagi. Tapi yang diomongin kebaikan-kebaikannya. Dulu ingat nggak kita kalau malam puasa kita ngaji? Dulu ingat nggak waktu malam Kamis kita ngaji? Itu yang diomongin tuh. Itu diomongin. Ngaji, sholat, terus puasa, itu diomongin. Ini kebaikan-kebaikan yang pernah kerjain di dunia itu diomongin. Itu diomongin, ketemu dia. Yang nggak ada di kitab saya baca, dia ngomongin kebaikan dalam keadaan ngerokok ngopi apa nggak, itu yang saya nggak tahu tuh. Ya. Kalau ada saya mau nyari keterangan itu, berarti lebih sempurna kayaknya ngomongin. Enakan dikit gitu ngomongin. Ya, itu di alam sana mungkin. Iya pada ketemu dia. Pada ngobrol. Itu begitu aslinya. Ya, karena orang mati mah nggak mati, pindah alam, berpindah. Barsa itu artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Ini dunia, barsa, akhirat. Jadi alam pemisah, masa menunggu, masa menunggu. Nah itu ya. Yang kekal ya itu, bukan yang ini. Yang ini mah nggak kekal itu. Kapan waktu kita bakal mati. Begitu mati, masuk ke alam kekekalan ada kita. Jadi kalau masuk ke alam kekekalan itu yang enak, bukan yang ini. Mau mati takut, berarti nggak mau kekal, yang itu yang kekal. Nah, kita ketemu lagi sih, itu apa boleh takut? Ya, ketemu lagi dari sana. Itu. Kalau ada yang meninggal nih, orang meninggal nih. Jadi meninggal duluan tahu dia. Sebab tuh nanti begitu roh diangkat lagi satu lagi itu sampai lagi itu pada nanya sampai siang. Oh saya cuma mau ngaji, ya. Gitu. Nah kalau orangnya baik maka rohnya dibungkus dengan kain kafan sutra wangi. Marhaban bihudur itu. Disambut selamat datang si fulan, selamat datang si fulan. Selamat datang si fulan. Terus ya aku pada nanya tuh penduduk langit pada nanya siapa itu teman gua wangi rohnya disambut dengan mereka. Alhamdulillah marhaban bihudur itu, selamat datang kamu gitu. Ya. Temu dan ngumpul. Nah gitu ya, orang mati gitu. Ya kemudian apa? Kalau yang lakinya mati duluan, bininya belum. Tuh rohnya antar ada saudaranya mati atau tetangganya. Si A mati, bininya belum. Si B tetangganya mati, nyusul. Ya berapa tahun kemudian. Ini si A, lalu iya gue nyampe. Itu jatahnya itu bininya. Gini, kalau orang laki tinggal mati, orang perempuan tinggal mati lakinya udah di alam barzah. Itu kalau ada yang nyusul saudaranya mati itu ditanya, bini gue udah kawin lagi ke bulan. Itu gitu jatahnya. Ada di kita ditanya. Ya. Tapi kalau bininya mati dulu, lakinya masih hidup,
itu aja pulang mulu ke rumahnya, ya arwahnya pulang mulu.